بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada di awal tahun 2022 masih hidup. Banyak malam hari ini orang-orang yang juga masih hidup. Bedanya, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan beriman. Banyak orang yang hidup tapi belum tentu beriman. Ini beda prinsip. Soal umur, wah wong umure dawa tapi belum tentu beriman. Oleh karena itu jaga iman baik-baik. Bahkan tingkatkan kualitas iman kita agar supaya bisa membuahkan amal soleh sebaik-baiknya dan semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya membuat tema Islam dihujat. Orang Islam dikafirkan oleh orang Islam. Jadi temanya seperti itu. Islam dihujat. Siapa yang menghujat? Ya balik lagi. Justru orang-orang mengaku bahwa dia itu orang Islam tapi menghujat Islam. Bagaimana bentuk hujatannya? Kok saya katakan Islam dihujat ini bagaimana bentuk hujatannya? Para jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak macam-macam itu ya. Satu diantaranya ada orang ngomong, baru selesai muktamar ngomong, Islam Nusantara itulah yang asli, sedangkan Islam Arab itu penjajah. Nah, ini menghujat Islam ini. Di dalam Al-Quran tidak ada Islam mana-mana, tidak ada. Islam Surabaya, Islam Indonesia, Islam tidak ada. Yang ada itu Islam titik. Islam itu mendunia, tidak perlu di kotak-kotak. Apalagi kemudian mengatakan Islam Arab itu penjajah. Mudah-mudahan yang ngomong begini dan yang menyetujui ini, mudah-mudahan yang tobat. Ini kan yang tobat. Ya terserah Allah. Allah memberikan hidayah, ya itu hak Allah. Tapi Allah mengadab mereka, itu juga hak Allah. Mau tobat, diampuni. Tapi yang ngeyel, tunggu tanggal main. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada kata-kata Islam, 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 tapi tidak ada tambahan Nusantara, Arab, tidak ada. Inna dina indahul Islam, titik. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama diridhoi Allah ya Islam. Tidak usah ditanyakan Islam mana. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Tidak usah ditanyakan Islam mana. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam. Allah tidak nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak nyebut. Dan Allah tidak pakai nyebut Islam mana. Ya Islam. Makanya duwe lambe aja lancang-lancang begitu loh ya. Duwe lambe aja lancang-lancang.
pernyataan seperti itu melebihi Allah itu. Melebihi Allah itu. Itulah yang saya katakan Islam dihujat. Termasuk juga ono bentangi luru. Mengatakan mempelajari agama jangan terlalu mendalam. Nanti bisa menyimpang. Bentangi luru. Padahal Al-Quran Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Pelajari Islam itu secara sungguh-sungguh, secara mendalam. Jangan hanya kulit-kulitnya saja. Setelahnya banyak yang mengingatkan, banyak ngeritik. Nah, pusat penerangannya ngomong yang dimaksud oleh kasat itu mempelajari agama harus ada gurunya. Iku jadi Pak Kasat. Delok jenenge muslim santri ku. Dudung Abdurrahman santri delok jenenge. Tapi delok omongane gak genah. Itulah para jamaah yang berbahagia. Saya kalau berdoa selalu bahasa Indonesia karena Tuhan itu kan orang Arab itu nemen mana itu. Kenapa saya akhir-akhir ini karo Arab kok gak seneng blas itu kena apa ya? Kalau saya baca itu pernyataan-pernyataan itu koyoke karo Arab gak seneng belas itu apa ya? Insya Allah ada hubungannya dengan politik ini. Yang mana? Anies Baswedan ini keturunan Arab. Ini lagi moncer. Lagi moncer ini. Bagaimana untuk menghalangi supaya Anies tidak menjadi RI 1? Arab itu utal-utal. Dia utal-utal. Sampai kalau mengatakan Islam Arab itu menjajah, podo karo menghina Rasulullah itu. Menghina Rasulullah nih Muhammad itu. Dan masih banyak lagi dalam itu. Jadi ini SUTE dileboni politik yang mengarah kepada kepentingan rusak. Rusak. Nah, para jamaah yang berbahagia, orang Islam yang mana sih yang mengkafirkan orang Islam itu? Orang Islam yang butuh jabatan. Orang Islam yang butuh sanjungan. Orang Islam yang butuh pemberian-pemberian. Jadi ngomongnya asal ngomong. Tempo hari juga ada Profesor Kiai Haji ngomong. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan firman Allah. Itu hanya ide besarnya Muhammad. Profesor, saya ndak heran delok profesore, tapi Kiai Haji, pemangku pondok pesantren. Ketika beliau ceramah di Mabes Polri, mengatakan bahwa kalimat tauhid itu ide besarnya Muhammad untuk mengarah pada persatuan. Jadi bukan untuk kunci masuk surga. Padahal kalimat tauhid itu istilah saya sertifikat masuk surga itu. Walaupun sampean punya sertifikat vaksin, nek gak tauhid neraka sampean. Mari sampean dia sertifikat vaksin. Nek perlu vaksin ketiga nanti. Kan baru 2 kali sampean nggih. Nek perlu yang ketiga yang anyar ya. Tapi nek gak tauhid berarti musyrik neraka. Tapi sang Profesor Kiai Haji mengatakan itu cuma ide besarnya Muhammad. Ya gini-gini loh. Padahal itu masalah tauhid prinsip, kepreset titik musyrik, kafir itu. Kafir itu bisa dari 3 arah. 1, perbuatan hati. Hatinya menolak Islam, kafir. Hatinya menolak Islam, kafir. Yang kedua, kafir karena ucapan. Karena ucapan. Quran dengan tegas ada ayat yang dimulai dengan laqad kafaro. 3 ayat itu melumpur di Al-Maidah semua itu. Al-Maidah 17, Al-Maidah 72, Al-Maidah 73. Semuanya dimulai dengan laqad kafaro, sungguh telah kafir.
Siapa orang yang dikatakan kafir itu? Yaitu orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ucapan orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam, kafir menurut Al-Quran. Yang ketiga, kafir karena perbuatan, menyembah pada selain Allah. Kafir itu, kafir. Oleh karena itulah para jamaah yang berbahagia, jaga diri baik-baik, ya, jaga diri baik-baik. Jangan hanya karena kepentingan sesaat, ya, ditawani sesuatu yang menggiurkan, ya, maka imane diculno, imune tok sing digandoli. Dua-duanya penting, imun ya untuk jaga kesehatan. Tapi nek gak iman, balik lagi nek gak iman, neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah. Itulah yang saya katakan tadi, Islam dihujat. Orang Islam dikafirkan oleh orang Islam hanya dengan dalih toleransi, ya. Seorang pendeta berkata, saya tuh heran, kata Pak Pendeta, saya tuh heran, bingung saya ini, kenapa kok ada ya orang Islam sholawatan di dalam gereja. Ini pendeta ngomong, saya tuh heran, saya tuh bingung katanya. Kok ada ya orang Islam sholawatan di dalam gereja. Kemudian kata Pak Pendeta, andai kata nanti umat Islam merayakan hari rayanya, lalu kami dari umat Kristiani menyanyikan lagu-lagu gereja di masjid, ya apa ya? Sehingga rai sapa ngene iki? Wong Islam. Persis zaman Rasulullah masih hidup dulu ditawari oleh orang kafir. Muhammad, gentenan Mat. Hari ini aku menyembah Tuhanku. Kamu Muhammad dengan pengikut-pengikutmu meloo. Besok kamu menyembah Tuhanmu. Aku dengan pengikutku melo. Enak Mat, gentenan. Rasulullah tidak jawab. Rasulullah tidak jawab. Ditawari seperti itu tidak jawab. Siapa yang jawab? Allah yang jawab. Itulah asbabul nuzul daripada surat Al-Kafirun. Dijawab oleh Allah dengan surat 109 itu. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang kafir. Jadi jelas. Ya, cara yang seperti ini pernah ditawarkan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad. Maka ditolak dengan tegas. La a'budu ma ta'budun. Ya. Jelas. Nah, jadi ketika saya mendengarkan omongannya Pak Pendeta tadi, ya bener ya. Saya nemen wong Islam dibayar. Pertanyaan tadi itu, andai kata besok orang Islam merayakan raya, terus kami dari umat Kristiani nyanyi lagu-lagu gereja untuk masjid, ya apa ya? Inilah mudah-mudahan ketidakberesan umat Islam yang seperti itu mudah-mudahan yang disadari, ya. Tapi tidak gampang kok, tidak gampang. Apa sih nggak gampang? Fulus, kedudukan dan seterusnya, ya. Atau juga penyakit yang penyakit lama, sungkan pekewo sawangane jangan-jangan. Iki penyakit lawas iki. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini mestinya PPKM belum berakhir ya. Mestinya. Menurut rencana. Menurut rencananya tanggal 24 Desember sampai 4 Januari. Menurut rencana yang sudah pernah diumumkan pemerintah. Itu pengumuman resmi loh ya. Tiba-tiba dicabut, dibatalkan. Alasannya, vaksinasi sudah mencapai sekian persen. Jadi vaksinasi sudah berhasil mencapai sekian persen. Antibodi masyarakat
sudah cukup bagus. Dengan dua alasan itulah maka PPKM dibatalkan. Nggak jadi. Itu nurut omongane wong iku. Samakah omongannya dengan hatinya? Allah yang Maha tahu. Manusia bisa dibujui, ya? Rakyat bisa dibujui. Tapi apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka itu Allah Maha tahu. An-Nisa 108 Allah menyatakan itu. Nah, supaya kita tahu bahwa Allah tidak bisa dibujui. Yastafuna minan nas 108. Wala yahtafuna minallah. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Itulah ayatnya. Mereka dapat bersembunyi dari manusia dengan dua alasan tadi masuk akal. Vaksinasi sudah mencapai sekian persen, antibodi sudah masuk akal. Tetapi Allah mengatakan yahtafuna minan nas. Mereka hanya bisa bersembunyi dari manusia. Tetapi mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Wala yahtafuna minallah. Sak temene iku apa sih sebabe kok mbok batalno iku? Masyarakat juga melek loh. Gak picek masyarakat ini. Apa kata masyarakat? Ya soalnya Nataru, Pak. Napa Nataru niku? Natal dan tahun baru. Sehingga PPKM dicabut, ndak jadi. Itu hak mereka kok. Sing kuwasa, sing gawe peraturan, sing nyabut peraturan iku kuwasa kok. Ya. Sing kuwasa. Padha karo bal-balan iki lho. Sepak bola itu dipimpin seorang namanya napa? Wasit. Wasit itu kuwasa nek prit ngono wis. Ya. Begitu ada pelanggaran, prit. Apa? Protes, tak kartu merah kan. Padha karo saiki, macem-macem tak tangkep kon. Ngono padha ae iki. Wasit kuasa. Nah, maka kembali lagi, mari diumumno koyo ngono dicabut kuasa sudah kuasa. Itulah yang terjadi. Ibu bapak yang saya hormati, tetapi ingat, insya Allah 3 bulan lagi Ramadan. Wong Islam iki eling gak karo bulane dhewe ya. Gak tahun baru wis dieling-eling. Engko lali karo bulane dhewe. 3 bulan lagi insyaallah Ramadan. 2 April insyaallah 1 Ramadan. Apa hubungannya dengan PPKM? Kalau dalam rangka Nataru, Natal dan tahun baru, PPKM dicabut, dibatalkan, gak sida. Jangan-jangan sesuk mendekati Ramadan langsung level 3 PPKM diberlakukan sehingga wong traweh sepi. Nek perlu masjid tutup, laknat Allah. Nek sampai terjadi seperti itu para jamaah yang berbahagia, laknat Allah. Sekarang sudah mulai laporan Omikron sekian mulai jangan-jangan ujung-ujungnya nanti mendekati Ramadan sekian sehingga jadi memang ada orang yang suka menghalang-halangi orang yang masuk masjid itu ada, bahkan tidak sekedar menghalang-halangi, ingin merobohkan. Arti merobohkan bukan bangunannya. Nek masjid dak ono isine, iku jenenge merobohkan. Surat 4 insyaallah 114. 114 itu ya. Jadi memang ada keinginan seperti itu, ada. Allah beritahu itu. Baiklah, para jamaah yang berbahagia. Saya lanjutkan.
supaya kita tahu bahwa saat-saat ini umat Islam itu prihatin karena kita itu menghadapi dari dalam dan dari luar. Yang dari luar sudah jelas, dan itu sudah Allah memberi keterangan sejak dulu dari luar itu. Siapa yang dari luar itu? Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti. Surat 2 120. Jadi Allah menegaskan itu, ini dari luar karuan, guys. 2 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai padamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu. Tidak akan senang pada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti mereka. Kita tidak mengikuti agama mereka, enggak, misalkan, tapi mengikuti apa-apa yang mereka lakukan. Nyebul trompet, iku kelakuannya, dan seterusnya. Umat Islam nek 31 Desember sing trompet, sing kembang api. Nah, tadi saya ingatkan 3 bulan lagi Ramadan. Saya kaitkan dengan PPKM. Maka ini perhatian. Kalau sampai nanti mereka memberlakukan PPKM dalam rangka menghadapi Ramadan, sungguh laknat Allah. Laknat Allah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau orang-orang kafir itu sudah menyatakan, menunjukkan sikap ketidaksenangannya dan bahkan rencana jahatnya kepada orang Islam, atau diistilahkan makar, rencana jahat terhadap Islam, rencana jahat terhadap Islam, terhadap agama Islam, ya, terhadap umat Islam, ya. Jadi kalau berbicara rencana jahat terhadap agama Islam, ketidaksenangannya terhadap agama Islam, ini ayatnya. Adapun rencana jahat terhadap umat Islam, ini ayatnya. Dua-duanya terangkan oleh Allah. Nah, kalau kita umat Islam ngaji nih gak temenan nuruti perintahnya Pak Kasat, ngaji golek temenan, gak ero ayat iki, gak ero. Mulane aja pekewo karo bintang, masih atau bintangnya 7. Baik. Rencana jahat terhadap agama Islam. 932. Yuridun ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ya, 932. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Mereka, orang-orang kafir, berkehendak, berkeinginan memadamkan cahaya agama Allah. Nah, ayat ini diulang lagi oleh Allah, 61 ayat 8. Sama 61 ayat 8. Surat As-Saff ayat 8.
yuriduna ayutfi'u nurallahi bi'afwahihim ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tapi Allah telah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Itulah pemberitahuan Allah kepada kita. Jadi mereka yang ada dalam benaknya, ya apa caranya Islam ini padam? Kalau ini sebuah lilin sedang menyala, memadamkan lilin menyala ya apa? Dengan mulut, sebul, mati. Memadamkan agama Allah tidak dengan sebul, tapi dengan omongan yang diwolak-walik. Tinggal kita sekarang. Adapun rencana untuk menghancurkan orang Islam, ya seperti tadi itu. Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kita. Bahkan kalau kita umat Islam itu mendapat sesuatu yang menyenangkan, orang kafir, orang ahli kitab itu muangkel amit-amit. Jadi kalau melihat Islam itu jaya, Islam itu mangkel amit-amit nih. Ali Imran 118. Ayat-ayat ini ayat-ayat tentang kewaspadaan supaya umat Islam itu waspada, gak sembrono. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Terus mereka mengharapkan kehancuranmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Terus sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dari mulut mereka. Terus dan apa yang tersembunyi dari mereka lebih jahat. Apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih jahat. Kurang ngopo pemberitahuan Allah. Inilah saya katakan, mereka itu benar-benar ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan umat Islam. Dan kalau tadi Al-Baqarah 120, maka ditindaklanjuti lagi Al-Baqarah 217, ayatnya di tengah-tengah, kalimatnya di tengah-tengah. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. 217 kalimatnya di tengah, Pak. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agama. Itulah pemberitaan mereka siapa? Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad dari agama. Perang dengan apa? Ini Israel memerangi saudara kita di Palestina ya dengan nuklir. Tapi kita di Indonesia tidak diperangi dengan nuklir. Dengan apa? Dicari wong Islam sing lambene gelem gak karu-karuan. Ngomong ngene engko tak kei. Ngomong ngene tak kei. Disinilah ujiannya bagi orang-orang yang bertauhid untuk istiqomah menjaga ketauhidannya. Kepreset titik kafir. Jangan dipandang enteng lah Pak, mek ngomong lho. Saya katakan ngomong itu bisa kafir. Saya cuma ngomong Pak, selamat Natal, cuma ngomong tok. Atiku pancet Pak. La ilaha illallah Pak. Omongan yang berbeda dengan hati namanya apa? Munafik. Mengucapkan selamat Natal itu berarti membenarkan, mengakui Tuhan dilahirkan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mek ngomong tok Pak, atiku pancet Pak. La ilaha illallah. Munafik. Apa kata Allah terhadap orang munafik? An-Nisa 138. Basiril munafikina bi annalahum azaban alima. 3 Iya. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik, orang yang omongannya berbeda dengan hatinya, munafik. Orang yang janjinya nggak kena dicekeli, munafik itu. Orang yang apabila diberi amanah tidak amanat, disalahgunakan, munafik. Nah, dalam rangka toleransi Natal kemarin banyak orang Islam yang munafik. Menurut An-Nisa aja jelas, basiril munafiqin nabi anal.
kabarkan pada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Apa adab yang pedih yang akan diberlakukan oleh Allah kepada orang munafik? Suratnya tetap ayatnya 145. Innal munafikina 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Itulah orang munafik. Kalau toh sekarang nih jaya, wah jaya, itu cuma kesenangan sesaat, sesaat saja. Selama dia hidup menikmati itu sesaat. Nanti kalau sudah mati lain lagi, lain lagi. Kembali kepada tadi rencana jahat tadi, makar. Makar ini tidak hari ini saja. Sejak zaman dulu Rasulullah belum lahir, makar itu sono. Jadi Rasulullah Muhammad belum lahir sudah ada penguasa-penguasa yang merencanakan kejahatan akan membunuh Nabi sono. Jadi saiki akeh ulama ditangkap barang gak usah kaget. Zaman Nabi Musa itu pernah dirapatkan oleh penguasa akan dibunuh. Di surat 28 ayat 20 ya. Coba tolong dicari suratnya, nanti biar ketemu, biar tidak salah. Jadi makar itu tidak hanya hari ini saja. 28-20 bener ya. Surat Al-Qasas ayat 20. Iya. Seorang laki-laki datang bergegas. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding. Stop. Sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding. Siapa yang berunding? Pembesar negeri sedang berunding. Terus tentang engkau untuk membunuhmu. Tentang engkau. Engkau siapa? Nabi Musa. Akan diapakan Nabi Musa? Akan dibunuh. Jadi makar ini, rencana jahat ini sejak dulu. Ya. Jadi pembesar-pembesar negeri berunding. Tujuannya untuk membunuh Nabi Musa. Apakah Nabi Muhammad juga diperlakukan seperti itu? Iya. Sama, Rasulullah juga diperlakukan seperti itu. 8:30. Banyak nabi-nabi yang akan dibunuh itu. Ya, 8:30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, terus atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dari Allah, menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kalimat yang terakhir itu, wayam guruna. Mereka membuat tipu daya. Orang kafir, penguasa yang kafir membuat tipu daya, merencanakan ya apa carane, rencana. Rapat berkali-kali, intinya ya apa carane. Iso kecekel, iso dipateni. Wayam kuruna. Wallahu khairul makirin. Allah menggagalkan rencana jahat itu. Jadi kalau sekarang ada orang punya rencana jahat terhadap Islam, terhadap agama Islam, silahkan. Allah tidak akan ridho. Gimana caranya? Bagi Allah itu tinggal berkata kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak ada barang sulit, Pak. Tidak ada barang sulit. Ya. Dan ini sudah dibuktikan. Sejarah diterangkan dengan jelas kejadian ini. Saya sering menyampaikan dalam banyak pengajian di tempat lain. Surat-surat ini tidak hanya berlaku zaman itu tok, tapi berlaku hari ini dan berlaku
untuk hari-hari esok. Di antara surat Al-Fil, di antara surat Al-Lahab, di antaranya kasusnya Fir'aun. Ini memang kisah, sejarah, tapi bukan kejadian masa lalu untuk dibaca diketahui titik. Bukan. Al-Fil, Gubernur Abraha yang beragama Kristen itu punya rencana jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Gubernur Abraha tadi mengumpulkan bala tentaranya yang gagah perkasa, termasuk gajah-gajahnya yang perkasa, dikumpulkan. Tujuannya jahat, akan menghancurkan Ka'bah. Nurut hitungan di atas kertas hancur Ka'bah itu. Tetapi lagi-lagi ingat ayat tadi, wayam kuruna. Mereka buat tipu daya, mereka buat rencana jahat, Allah menggagalkan tipu daya. Maka pasukan bergajah tidak dibiarkan. Allah mengutus burung ababil berbondong-bondong. Senjatanya kerikil, digawani bedil gak kuat. Oh bedil itu 15 kilo. Manuke cilik, gane kerikil dari dasar neraka. Lu kok kuat? Semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, tunduk patuh kepada Allah. Kerikil yang panas tadi, Allah katakan kerikil dadi adem. Sami'na wa ta'na. Yang tidak nurut cuma satu, iblis. Jadi saiki nek ana wong diperintah Gusti Allah gak nurut berarti iblis. Wis gak nurut iblis. Adam diciptakan, malaikat dan iblis diperintah sujud, kasih hormat. Seluruh malaikat sujud. Ilah iblis wastakbar, takabur. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Takabur. Satu pelanggaran, sekali melanggar iblis itu langsung dilaknat oleh Allah, dijadikan penghuni neraka. Awak dia melanggar berapa kali kan Gusti Allah ya? Iblis cuma sekali pelanggaran loh. Disuruh sujud, disuruh hormat pada Adam tidak mau. Dan dia sombong, saya yang menciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Ngono tok. Langsung ya, dijadikan bahan api neraka. Awak dhewe melanggar piro ya? Andai kata kita ini diperlakukan hukumannya kayak iblis, nerokone awak dhewe gak karu-karuan. Nah, balik lagi Al-Fil. Maka akhirnya seperti itulah. Setelahnya digerutuk dengan kerikil yang sangat panas tadi, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jatuh bergelimpangan, gajahai, tentarai mati bergelimpangan. Lubang seperti daun dimakan ulat. Itulah gara-gara ya, ingin menghancurkan Ka'bah, ya, menghancurkan Islam. Ya, cepat atau lambat? Tidak sulit bagi Allah, tidak sulit. Rombongan Pak Montor Molo meledak mati kabeh gampang, gak angel. Gak rencana pesiar, wow pesiar, bapak-bapak pesiar, nyarter, montol mulu paling anyar, paling api. Bagi Allah tidak sulit kok. Maka balik lagi, yang terang siapa saja yang punya rencana jahat untuk menghancurkan Islam pasti dihancurkan oleh Allah. Siapa saja yang punya rencana jahat menghalangi dakwah dihancurkan oleh Allah. Allah tabat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Menghalang-halangi dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sekarangnya begitu, siapa saja yang menghalang-halangi dakwah, kenceng didik, diberi kick, gak terima diberi kick. Berapa banyak ustadz yang
Apa maneh sing kawernge koyo ngono koyo Waloni. Koyo Yahya Waloni, kerenge amit-amit. Walaupun sampaikan bener. Bener sampaikan itu. Nah, Alkitab. Nah, dan yang terakhir saya katakan tadi di samping Al-Fil, Al-Lahab, juga kisah Fir'aun banyak diterangkan itu di surat 7 ada, di surat 28 ada, banyak diterangkan itu Fir'aun. Ya. Waktu kuwasa, wah luar biasa, kejem, ya, kejem. Bayi lahir lanang pateni. Kenapa Fir'aun berbuat begitu? Dia tidak ingin kedudukannya diganti oleh generasi berikutnya. Lahir lanang pateni, lahir lanang pateni. Jadi saya kira pemimpin gak diganti podo karo Fir'aun niku. Cuma gak dipateni waktu cilik. Anies Baswedan dintek-entekno lho. Dintek-entekno. Nah, para jamaah yang berbahagia, Fir'aun. Maka ingat, titik akhirnya Fir'aun ya kayak mana? Ditenggelamkan dalam laut. Dan menurut pelajaran sekolah, mayatnya Fir'aun dinapakno, dibalsem, dimumi. Supaya apa? Supaya awet. Itu pelajaran sekolah. Tapi walaupun tidak dibalsem, tidak dimumi, Allah sudah menyatakan itu. Surat 10 ayat 92 itu ya. Iya. Surat Yunus. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak memindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu. Artinya jasadnya Fir'aun utuh, nggak membusuk, nggak pretel itu. Allah Maha Kuasa, diselamatkan jasadnya. Untuk apa? Menjadi pelajaran, pengingat bagi orang yang hidup modern hari. Sopo sing dari penguasa ilingo tentang kisah Fir'aun, begedut, kejem, macem-macem, koyok meniku akhirnya. Ya mungkin matinya tidak sama dengan Fir'aun, tidak mati di Laut Merah. Untuk menghindari kisah seperti Fir'aun, aku gak nang Laut Merah, Pak. Ya iku akal-akalane. Gak nang Laut Merah. Nah, tapi matinya mati yang mengenaskan. Maka orang-orang yang sedang umroh, yang kemudian ditambah lagi ziarah ke Mesir. Oh, iku to batangnya Fir'aun. Utuh. Memang menurut pelajaran sekolah kan dimumi toh, dibalsem toh, supaya awet, lalu dimasukkan ke dalam sebuah piramid. Tapi menurut surat 10 ayat 92 tadi, pada hari ini aku selamatkan jasadmu, utuh jasadmu. Nah, peringatan. Mudah-mudahan surat-surat itu dipahami oleh siapapun, sampai akhir zaman nanti. Para jamaah yang berbahagia, Fir'aun itu hebat loh. Hebatnya apa? Tobat. Masih begedut kayak ngono, tobat Fir'aun. Aja direken Fir'aun gak tobat. Ya, Fir'aun tobat. Dan memang Islam atau agama lain juga mengajarkan tobat. Jadi kalau dalam agama Kristen dikatakan Yesus mati disalib untuk nebus dosa manusia, gak beres. Yesus sendiri dalam Alkitab mengatakan, bertobatlah, sesungguhnya kerajaan surga sudah dekat. Ada 5 ayat dalam Alkitab itu perjanjian baru itu, bertobatlah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tobat. Allah memberitahu pada kita manusia seluruhnya ancaman
ampunan. 598 i'lamu annallaha sadidul iqab. 598 ancaman dan janji ampunan. Tinggal kita. 98. Ya. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketahuilah, Allah itu sangat keras siksanya. Siapa yang disiksa oleh Allah? Ya orang yang tidak karu-karuan itu mau. Ngaku Islam tapi tidak karu-karuan itu mau. Ngaku Islam tapi menghujat Islam. Ngaku Islam tapi menjerumuskan orang Islam untuk mengucapkan Tuhan telah dilahirkan, Tuhan dua anak. Termasuk ini. I'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah, sungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Tetapi nek gelem tobat, kalimat berikutnya mengatakan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa saja yang mau mohon ampun oleh Allah. Dan memang kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Siapa saja yang mau tobat dengan sungguh-sungguh diampuni karena Allah Maha Pengampun. Tapi ojo terlambat seperti tobatnya Fir'aun. 1090 itu tobatnya Fir'aun. Terus gelagep-gelagep karek matee baru berkata saya percaya kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. 1090. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Mantap, aku percaya kepada Tuhan yang diimani oleh Musa dan Harun, dan aku termasuk orang yang mantep. Cuma anak sayangi, apa sayangi? Terlambat oleh salah seorang penyanyi Indonesia dijadikan lagu. Terlambat sudah kau datang padaku. Iku. Jadi pinter penyanyi Indonesia itu menangkap ayat itu pinter. Maka kepada penguasa, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang medit, kepada orang-orang suka ndak karu-karuan dan sebagainya, ayo segera tobat. Mengawali 2022 ini, ayo tobat. Ojo ya. Tanda tangan isik laku. Wow. Menulis tanda tangan gak laku. Baru skeple. Baik, para jamaah yang berbahagia. Itulah tadi ayat-ayat. Kemudian nek eling Fir'aun. Eling tukang sihir Fir'aun. Ketika Fir'aun menghadapi Nabi Musa, maka Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang handal. Pidian ditu menghadapi Nabi Musa. Ngumpul tukang sihir, wes ngelompok. Sebelum pertandingan dimulai, tukang sihir bertanya kepada Fir'aun, wahai paduka Tuhan, kalau saya nanti menang menghadapi Musa, saya dapat hadiah apa? Ngono. Dadi saiki wong dur nyambut gawe takon bayarane, iku niru tukang sihir Fir'aun. Dur nyambut gawe takon bayarane. Fir'aun menjawab. Fir'aun jawab, "Napa jawabannya? Kamu nanti akan aku jadikan orang yang paling dekat dengan aku." Cedek penguasa gue enak berarti. Itu jawaban Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak mengatakan tak beri tunjangan sekian, enggak.
Kalau kamu nanti menang menghadapi Musa, kamu akan aku jadikan orang yang paling dekat dengan aku. Sampeyan delok saiki wong sing biyen relawan dadi kabeh ta? Gak ono relawan gak dadi, kabeh dadi. Komisaris iki dadi kabeh. Sampeyan gak cedek. Ngaplo. Gak penting. Nah, tukang sihir. Begitu mulai pertandingan, kayak ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim untuk tukang sihir. Demi kemuliaan paduka Tuhan. Ngono langsung tanpa dituncang wet. Dadi napa? Dadi ular. Gede-gede. Musa kaget. Jenenge menungso kaget. Apa kata Allah? Ojo kaget, ojo wedi. Apa yang ada dalam tangan lemparkan dengan menyebut nama bismillahirrahmanirrahim. Tongkat dilemparkan dadi apa? Dadi ular gede. Ular-ular hasil sihiran tadi diemploki kabeh entek. Kemudian tukang sihir tadi napa? Menyungkur sujud. Seraya berkata, saya beriman. Saya beriman kepada Allah. Ya, langsung sujud mengakui beriman. Resikone Fir'aun nesu. Sapa sing ngongkon beriman? Durung tak kongkon beriman. Maka Fir'aun melakukan tindakan, tak potong tangan kananmu dan kaki kirimu. Tak potong tangan kirimu, kaki kananmu. Dipotong benar. Banyak diterangkan itu. Nah. Apakah kemudian tukang sihir diabani ngono wedi? Enggak. Tukang sihir diabani ngono gak wedi. Dia memilih hidup mulia atau mati syahid. Maka diperlakukan itu. Tukang-tukang sihir akhirnya diperlakukan seperti itu. Tetapi jaminannya orang bertauhid ya, surga. Oleh karena itu para jamaah, walaupun sampai diiming-iming diweden-wedeni dan sebagainya, tauhid la ilaha illallah. 41:30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan padamu. Sampeyan yakin kalau janji di Gusti Allah? Napa kok yakin? Allah itu selalu menepati janji. Allah tidak pernah ingkar. Ilamu, ya, Allah selalu menepati. Ya ayyuhan nas, ya. Inna wa'dahu haqqun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, pasti tepati. Allah menjanjikan orang-orang yang bertauhid dan istiqomah dalam ketauhidan, enggak wedi, surga. Terakhir satu lagi yang sama 46:13. Al-Aqaf ayat 13. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Terus 14. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itulah janji Allah, dan janji Allah itu pasti istiqomah di dalam ketauhidan. Jadi tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah itu sertifikat untuk dijamin surga. Adapun sampean duwe sertifikat vaksin itu belum menjamin untuk masuk
surga. Tapi nek blonjo ditakonan Pak. Ya blonjo nang liyane kok. Baik, para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat itu dengan tema Islam dihujat, dan umat Islam dikafirkan oleh sebagian umat Islam, ayo waspadalah. Dan mudah-mudahan orang-orang penghujat-penghujat, orang-orang yang punya rencana jahat tadi, mudah-mudahan yang sadar. Dongano elek gak oleh, dongano elek gak oleh. Terus ya apa? Ya diserahkan ke Allah. Ya Allah, Engkau beri hidayah kepada mereka, Engkau Maha Kuasa. Jika Engkau mengadab mereka, Engkau pun Maha Kuasa. Tergantung Allah. Wis serahkan ke Allah. Sing terang nek kenemenen yo ditindak ngono lho. Kenemenen ditindak. Semoga kita yang masih diberi umur ini jaga iman baik-baik, ya, dan jangan mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.